Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Pak Guru ketemu kalian di kelas 5 ya. Biasanya Bapak di kelas 6. Hari ini kita ketemu di kelas 5. Baik, untuk hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, apa yang akan Bapak sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi supaya apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan itu mendapatkan keberkahan. Tentunya pembelajaran yang akan kita laksanakan itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri, betul. Jadi ada manfaatnya, ada keberkahannya, insya Allah itu akan berguna sampai ke akhirat nanti, amin ya. Topi bisa ditutup, topinya dibuka. Silakan disiapkan untuk memulai. Ataya ya, enggak? Are you ready? Yes, we are ready. People study, let's pray together. Begin. Oh God, in this moment, we are going to begin our lesson. So that open our mind, and keep our soul, to find out the best in our life. Amen. Say to the teacher. Good morning, Pak Tuli. Morning. Hari ini lengkap masuk semua? Tidak ada yang izin ya? Nah, hari ini kalian bagaimana? Sudah sarapan atau belum? Sudah. Ada yang masih ngantuk? Tidak. Oke, sudah sarapan semua ya? Sudah. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Oke, semuanya coba berdiri dulu. Berdiri, kursinya dimasukkan boleh di belakang kursi masing-masing. Oke, kita akan melakukan sedikit permainan. Ya. Kalian tahu alam semesta ini banyak isinya ya. Nah, tentunya kita hidup di atas apa ini? Hah? Tanah, betul. Bumi, betul. Di atas tanah. Yang kita hirup, kita memerlukan darah. Kita minum setiap hari memerlukan air. Nah, jadi ada unsur udara, air, tanah. Nah, kalau udara biasanya di mana? Di atas, di tengah, apa di bawah? Hah? Di mana-mana ya, betul, di mana-mana ya. Antara udara dengan tanah itu lebih tinggi yang mana? Udara ya. Nah, jadi permainannya seperti ini. Kalau Pak Guru tangannya ke atas, kamu apa yang diucapkan? Udara. Tengah? Air. Tanah. Udara. Air, tanah. Udara, air, tanah. Air, tanah. Udara. Oke, siap ya. Konsentrasi. Udara, tanah. Udara, tanah. Air, tanah. Tanah. Udara, air, tanah. Apa? Air. Tetap ini kan di tengah. Coba, yuk lagi ya. Siap? Oke, tepuk tangan. Ya, duduk lagi ya. Semuanya sudah konsentrasi, tidak ada yang salah. Baik.
Hari ini kita akan belajar matematika. Kalian senang matematika? Tidak. Hah? Siapa yang tidak senang? Angkat tangan. Wah, siapa yang senang? Kenapa kamu senang matematika? Seru, betul. Kenapa kamu tidak senang matematika? Pusing. Susah, pusing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang balok dan kubus. Kalian tahu balok? Kalian tahu kubus? Tahu. Nah, Pak Guru bawa contoh ini. Ini bangun apa ini? Kubus. Hah? Kubus. Kubus apa balok? Hah? Kubus apa balok? Balok. Kenapa ini disebut balok? Nah, belum tahu alasannya ya. Nah, kita akan pelajari kenapa ini bisa disebut balok. Ini apa ini? Kenapa disebut kubus? Hah? Karena sama? Apa yang sama besar? Sisinya. Nah, sama besar apa sama panjang apa sama lebar? Nah, nanti kita akan coba kita pelajari bersama. Oke, untuk itu Pak Guru punya tayangan. Coba kalian simak baik-baik tayangan berikut ya. Halo Piko. Hai Lula, akhirnya datang juga. Iya nih, aku tadi nanti dulu buat beli susu biar kita belajarnya semangat. Kamu lagi main ya? Iya nih, main Rubik sambil nunggu kamu datang. Yuk kita mulai belajarnya. Ayo Piko, hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas tentang kubus dan balok. Oh, sama kayak Rubik dan kotak susu yang kita punya ini ya, Piko? Iya, Lula. Bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi yang terbentuk oleh beberapa titik-titik. Oh iya, Piko. Dalam bangun ruang ada istilah sisi, tusuk, dan titik sudut loh. Benar, Lula. Coba kita lihat Rubik ini ya. Sisi merupakan bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Tusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Titik sudut adalah titik pertemuan dari tiga buah rusuk pada bangun ruang. Kalau Rubik punyaku ini bentuknya kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi dan masing-masing persegi mempunyai ukuran yang sama. Nah, ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok yang merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Nanti ditanya di mana setiap pasang persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Perhatikan. Oh iya Lula, aku tahu nggak? Kalau kita menggunting rusuk-rusuk kubus, kita bisa melihat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus? Apa itu, Piko? Jaring-jaring kubus merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi pada kubus yang tidak terpisah satu sama lain. Apakah bentuk jaring-jaring kubus cuma ada satu, Piko? Enggak dong. Nih, ada beberapa contoh yang lain. Kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya, Piko? Tapi kalau kubus bangun datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Benar Lula, seperti ini nih contohnya. Wah, sekarang jadi lebih ngerti deh soal bangun ruang. Untung aja kita belajar bareng ya Lula. Iya Piko. Sekarang kita minum susu dulu yuk sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya.
Oke, dari tayangan tadi, apa yang kamu dapat informasinya dari tayangan tadi? Informasi apa yang kamu dapat? Hah? Apa? Balok memiliki sisi yang sama besar. Terus apa lagi? Benar apa salah? Salah. Yang betul apa? Kubus memiliki sisi yang sama. Ada berapa sisi? 6. Ada 6 sisi kubus. Ini ada 6 sisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sisinya sama. Kemudian juga memiliki titik. Ini apa namanya? Titik sudut. Ini namanya apa? Tadi rusuk, betul. Nah, kalau dibangun ruang itu ada rusuk, ada sisi, ya. Kalau ada titik sudut. Kalau dibangun datar itu hanya ada apa? Bangun datar hanya ada sisi, sudut, kemudian ya sisi dan sudut saja, ya. Nah, kemudian coba kalian cermati gambar ini ya. Kalau kita lihat gambar di layar itu ada bermacam-macam benda, bentuk ya. Nah, ini membentuk bangun apa ini? Ini nih. Hah? Apa? Segitiga. Nah, ini apa? Membentuk bangun apa? Ini? 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 Hah? Balok apa kubus? Ini? Coba ini tadi yang bercanda aja. Ini apa ini? Bentuk apa ini? Betul? Balok apa kubus? Oke ya. Jadi benda-benda di sekitar kita itu juga memiliki bentuk bermacam-macam. Ada yang bentuknya kubus, ada bentuknya balok. Kalau ruangan kelas kita, ruangan kelas ini, kira-kira menurut kalian ini bentuknya bangun apa? Kenapa balok? Ya, karena sisinya tidak sama panjang, maka disebut bangun ruang balok. Nah, tepuk tangan untuk Ahmad. Nah, sifat-sifat bangun ruang. Nah, bangun geometri bangun ruang adalah bangun geometri 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, ini. Bangun ruang ini dibatasi oleh bidang datar. Ini satu bidang ini bidang datar yang memiliki beberapa sifat. Ini namanya bidang datar persegi, membentuk bangun ruang balok. Kubus maksudnya. Nah, ini. Jadi sifat umum bangun ruang itu memiliki sisi. Sisi ini ada berapa tadi? Ada 6. Kemudian memiliki rusuk.
rusuk ini. Ya. Bagian ujung pada setiap sisi bangun datarnya. Itu namanya rusuk. Ya. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rusuk. Kemudian memiliki apa? Rusuk dan sisi, ya. Kemudian memiliki titik sudut. Titik sudutnya ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. jadi berapa titik sudut? Berapa rusuk? Berapa? 12. Berapa sisi? 6. Ini bangun apa? Bangun kubus terbuat atau terbentuk dari bangun datar apa? Bangun datarnya ini apa? Persegi, betul. Nah, kemudian ini kubus. Kubus itu memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk. Ya, yang sama panjang dan 8 titik sudut. Sedangkan balok, nah ini balok itu memiliki sisinya sama ada 6. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian rusuknya sama ada 12. Titik sudutnya juga sama. Yang membedakan antara balok dan kubus apa yang membedakan? Sisi. Betul. Kenapa sisinya? Yang mana yang tidak sama? Yang mana? Balok. Berarti balok memiliki sisi yang tidak sama, atau bisa disimpulkan bangun balok itu adalah bangun yang memiliki dua sisi yang saling berhadapan sama panjang, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Sedangkan bangun kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi sama panjang, memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut. Perbedaannya di situ ya. Jadi kalau balok itu sisinya yang berhadapan saja yang sama panjang. Sisi yang berhadapan itu mana? Ini nih. Atas, bawah, kan berhadapan, ya enggak? Kanan, kiri berhadapan sama panjang. Depan, belakang berhadapan sama panjang. Yang berhadapan saja yang sama panjang. Nah, kemudian kalau bangun ini balok kita buka, maka akan terbentuk seperti ini. Ini namanya apa ini? Ada yang tahu? Kalau ini kita buka, apa? Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring balok. Betul, tepuk tangan, jaring-jaring, betul. Kalau kita buka itu namanya jaring-jaring, ya. Jaring-jaring apa? Kalau ini berarti jaring-jaring balok. Kalau dari ini berarti jaring-jaring kubus. Nah, seperti apa? Kalau jaring-jaring kubus itu dibuka akan membentuk ini persegi yang sama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan sisinya tadi. Ini juga sama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang berhadapan sisinya itu yang sama panjang saja. Untuk balok ya. Nah, kemudian kalian boleh nanti sebutkan yang pernah kalian lihat barang-barang di rumah
atau di sekolah yang membentuk bangun kubus? Apa saja? Ayo. Coba barang-barang yang kalian punya. HP itu membentuk bangun apa? Balok. Terus apa lagi? Lemari. Kulkas. Lemari. Lemari es atau kulkas. Lemari pakaian maksudnya. Ya, membentuk balok. Apa lagi? Rubik. Apa? Rubik. Rubrik itu membentuk bangun apa? Kubus. Apa lagi? Kasur. Kasur. Oh, betul. Perempuan apa yuk? Kamu punya barang di rumah nggak? Nah, apa? Yang membentuk balok atau kubus? Apa coba? Hah? TV. Ya, TV. Apa? Dadu. Boleh. Dadu membentuk bangun kubus. Apa lagi? Keramik, Pak. Apa? Kardus. Kompor. Keramik. Coba keramik. Ini bangun datar apa bangun ruang? Hah? Betul. Keramik adalah bangun datar. Kalau keramik itu membentuk bangun datar, namanya bangun apa? Persegi. Jadi keramik itu bukan termasuk bangun ruang, tapi bangun datar. Hanya datar saja, tidak ada ruangan. Nah, itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru nanti akan memberikan kalian tugas untuk membentuk bangun, ruang, balok, dan kubus ya. Menggunakan apa? Menggunakan kertas. Bisa nggak kira-kira? Bisa apa tidak? Bisa ya. Oke, untuk itu nanti kalian boleh dikerjakan secara berkelompok atau bersama-sama ya. Nanti boleh nih, kita langsung saja membagi kelompoknya nih. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gitu ya. Paham? Jadi nanti setiap kelompok akan membuat satu balok, satu kubus, satu balok, satu kubus. Berarti setiap kelompok akan membuat 2 bangun, yaitu bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita bekerja kelompok? Ada pertanyaan? Tidak? Cukup jelas? Oke, alat dan bahannya kalian siapkan. Ada gunting, ada penggaris, ada lem, gitu ya. Baik, silakan. Oke, semua kelompok sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Silakan dari kelompok 1 maju. Ayo maju, silakan. Maju di sini. Yang lainnya perhatikan ya. Oke,
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Siregar. Saya Elias, saya Anggi, saya Rizky. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kerja kelompok kami. Di sini kami telah membuat bangun datar, bangun ruang, balok, dan bangun kubus. Gimana sih cara buat dari balok ini? Yang pertama, kita harus menggambar jaring-jaring balok. Setelah itu, kita gunting sesuai garis balok-balok ini. Setelah itu, setelah kita gunting, kita lipat dan kita kasih lem. Nah, kasih lem, kita susun dan menjadi balok-balok seperti ini. Sekian dari kelompok 1. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 ya, bagus sekali. Silakan kembali ke bangkunya ya. Ya, begitu ya cara tadi disampaikan dari kelompok 1, cara membuat balok dan kubus. Selanjutnya, ayo. Kelompok 4. Maju. Ya. Silakan kalian jelaskan bagaimana cara siapa? Ya. Bapak ini loh Pak, ada sih Pak. Silakan kalian perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana cara berbuat membangun ruang yang melakukan pertama adalah membuat jaring-jaring bangun ruang balok dan kubus. Kedua, gunting, tiga, mengelem dan tes dan menentukan. Itu bangun ruang balok dan kubus. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, bagus. Oke. Semuanya jadi sudah paham ya bagaimana cara membuat bangun ruang kubus dan balok ya. Oke. Dari pekerjaan atau pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang sudah dapat kalian ambil kesimpulan atau kalian pelajari? Ayo, apa? Menjadi tahu cara membuat balok, betul. Apalagi? Menjadi tahu apa itu jaring-jaring kubus. Jadi tahu jaring-jaring. Apalagi? Ada? Ya, mempelajari hal yang baru. Apalagi? Apa yang kamu pelajari hari ini? Cara membuat itu Pak, balok kubus dan balok. Ya, cara membuat balok dan kubus ya. Jadi kalian sekarang sudah tahu ya. Jadi bangun balok dan kubus itu merupakan baru bangun ruang. Nah, bangun ini bisa kita juga jumpai dalam kehidupan sehari dalam bentuk lain ya, misalkan kayak mesin cuci, kulkas, kemudian televisi, almari, nah, meja, gedung, rubrik dan kasur dan sebagainya. Nah, itu membentuk bangun ruang, ada kubus dan balok. Caranya kalian sudah tahu tadi, membuat jaring-jaring dulu, baru kita gunting, kemudian ditekuk dan dilem.
Nah, seperti itu ya. Rizky ya. Ya. Paham? Nah, kesulitannya apa? Kalian dalam membuat tadi ada kesulitan nggak? Apa kesulitannya dari kelompok 1? Cara menggunting ini kelompok 4? Hah? Ada kesulitan ngelemnya? Oke, mengelemnya kesulitan. Ini dari kelompok 3 ada? Nggak ada. Kelompok 2? Nggak ada. Oke. Baik. Membuat garis? Oh, membuat garisnya cukup sulit juga. Oke. Nah, untuk kesulitan-kesulitan tadi sudah bisa kalian atasi? Ya. Nah, itu juga salah satu pembelajaran. Kalian dapat mengatasi sebuah kesulitan dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan kegiatan harus bisa kita atasi. Betul. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup ya? Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Sudah paham semua? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Baik, kalau tidak kita tutup dengan doa. Silakan untuk memimpin doa. Silva, silakan dipimpin dengan doa ya. Ayo. Oning. Nggak usah sih. Are you ready? Yes, we are ready. Before we go home, let's pray together. We can. Closing prayer. Oh God. In this moment. We have finished. Thank you God. For Allah. And you giving. And you gather. Finish. Greeting to the teacher. Afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.